Kosan horor di Malang, teman-teman, akan menjadi cerita yang akan menemani kita pada kali ini. Disadur dari sebuah tweet unggahan @chillbanana313, wanita yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Timur, menceritakan berbagai kejadian aneh di kosan yang ia tempati saat itu. Menariknya, teman-teman, cerita ini bermula dari sebuah keanehan yang terjadi pada salah satu teman kosnya. Setelah hari itu, kosan yang awalnya aman berubah menjadi pusat lokasi para makhluk tak kasat mata, menunjukkan taring mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan selamat datang teman-teman di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua pada sore hari ini? Kakak berharap semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun jua. Dilimpahkan nikmat kesehatan, kealfiatan, karunia, rahmat, serta rezeki yang melimpah ruah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, kali ini kembali Kakak Jo mengutip dari usefit.com, sebuah editorial dari Stanley Juwono yang ditulis pada 23 September tahun 2021 tentang sebuah kisah horor yang terjadi pada sebuah kosan. Dan kisah ini diberi title Ketukan Jendela dan Sinden Misterius. Kakak Jo akan bacakan cerita ini melalui channel Kakak Jo. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan ceritanya, kisahnya, kemudian dapat mendukung pengembangan channel Kakak Jo agar terus mampu untuk berbuat lebih baik, lebih maju, berkembang. Untuk itu Kakak Jo berharap semoga teman-teman sudi untuk terus menekan tombol like. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Dan pula teman-teman pun bersedia untuk men-share atau membagi channel Kakak Jo maupun video-video yang ada di dalamnya melalui media sosial teman-teman semua. Sebelum menceritakan beberapa pengalaman mengerikan yang dialami, wanita yang bernama Nana ini, teman-teman, menjelaskan kronologi awal yang memicu berbagai kejadian aneh di kosannya. Keanehan pertama kali terjadi saat Nana pulang ke kosan. Dari kejauhan, dia melihat sosok Ayu yang sedang duduk di teras kos. Namun, ketika semakin dekat, Nana mendapati bahwa tatapan mata Ayu seolah kosong, bak orang yang sedang diisi oleh makhluk lain. Meski dengan perasaan sedikit takut, Nana kemudian memberanikan diri untuk menyapa Ayu sembari mengajaknya untuk masuk. Mendengar sapaan Nana, Ayu langsung memberikan tatapan yang sedikit tajam, disertai dengan sedikit senyuman kecilnya. Nana pun berpikir dalam batinnya, teman-teman, kalau Ayu saat itu bukanlah sosok yang sama. Dan sembari melangkah ke dalam, ia berpamitan dengan Ayu. Saat hendak masuk, tiba-tiba Ayu menjawab pertanyaan yang ada di dalam batin si Nana.
Dan sejak itulah keanehan demi keanehan mulai terjadi. Setelah mengalami beberapa keanehan bersama sosok temannya, si Ayu, ternyata teman-teman, Nana pernah mendapat gangguan berupa suara ketukan jendela. Sayang, saat mencoba mencari tahu siapa yang mengetuknya, Nana tidak menemukan jawabannya. Kejadian bermula saat dirinya hendak beristirahat di dalam kamar. Namun, saat sedang mencoba bersantai, Nana mulai mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Awalnya dia berpikir bahwa ketukan tersebut adalah ulah dari orang iseng. Tetapi, lama-kelamaan didengarkan, suara ketukan itu menyerupai ketukan kuku yang panjang. Terus terjadi berulang kali, teman-teman. Nana pun menjadi kesal dengan suara itu. Akhirnya dia pun kemudian berteriak, "Siapa?" Bukannya mendapat jawaban, suara ketukan itu semakin cepat dan membuatnya menjadi ngeri. Dengan segala rasa takutnya, Nana kemudian memberanikan diri untuk membuka gorden dan mencari tahu siapa yang berulah. Sayang, teman-teman, bukan manusia yang ia lihat, melainkan sosok hitam yang menghilang begitu cepat, bak ditelan bumi. Teman-teman, memasuki minggu ketiga sejak kejadian aneh pertama, sosok Ayu semakin saja menjadi sosok yang misterius. Bahkan, keanehan tingkah Ayu juga sudah dirasakan oleh para penghuni kos yang lainnya. Salah satunya adalah Putri yang juga teman sekampung dari si Ayu. Biasanya mereka berdua sering bermain di kamar pada setiap pulang sekolah. Tetapi belakangan, hal itu tidak pernah lagi terjadi sama sekali. Selang beberapa lama, teman-teman, topik pembicaraan soal keanehan Ayu mulai terdengar oleh Nana. Karena penasaran, ia pun bergabung ke dalam pembicaraan itu. Awalnya, Mbak Rere dan Mela tidak ingin memberitahu Nana. Namun akhirnya, teman-teman, mereka mulai menanyakan keanehan sosok Ayu kepada dirinya. Dan dengan strategi pura-pura bodoh, Nana menjawab tidak. Akhirnya Mbak Rere membocorkan kalau selama beberapa waktu ke belakang, Ayu sering terdengar ngobrol dengan seseorang di dalam kamarnya. Tapi para penghuni lain tidak pernah menemukan lawan bicara dari si Ayu. Selain keanehan itu, teman-teman, Putri juga mengaku pernah memergoki Ayu sedang bernyanyi dalam bahasa Jawa. Padahal dia tidak berasal dari daerah itu. Dan tidak lama kemudian, terdengar suara pintu kamar Ayu terbuka. Karena tidak ingin menimbulkan kehebohan, Mbak Rere dan Mbak Mela langsung izin pamit ke kos belakang. Si Nana, teman-teman, yang masih berada di lokasi, kemudian bertukar pandang dengan Ayu. Wajahnya yang datar seketika berubah dengan senyuman kecil sembari menyapa Mbak. Nana pun
kemudian membalas sapaan itu. Tapi anehnya teman-teman, Ayu langsung mempertanyakan keberadaan Mbak Rere dan Mbak Mela. Padahal keduanya sudah lama ngibrit sebelum kehadiran dari si Ayu. Teman-teman, pada suatu malam saat hendak tidur, Nana merasa terganggu dengan suara kucing yang terus meraung-raung dari luar kamarnya. Kendati segala upaya sudah dia lakukan untuk mengusir kucing itu, kedua kucing itu tetap asyik bersantai di luar pekarangan. Saat itu teman-teman, si Nana hanya berpikir bahwa mungkin saja kucing berwarna hitam dan putih itu sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Karena tidak ingin telat masuk kampus pada keesokan hari, Nana kemudian memutuskan untuk segera memasang headset dan kemudian memutar lagu sebagai pengantar tidur. Beruntungnya, cara tersebut cukup ampuh dan ia pun mulai hilang dan mendengar sayup-sayup suara seperti orang yang sedang menyinden. Awalnya suara itu lirih teman-teman, tapi lama-kelamaan semakin terdengar jelas di telinga Nana. Ia yang penasaran kemudian memutuskan untuk membuka matanya sejenak. Karena tidak melihat apa-apa, ia pun semakin penasaran dan akhirnya memberanikan diri untuk pergi keluar kamarnya. Dan saat tiba di ruang TV, tidak seorang pun tampak di pandangan matanya. Di saat yang bersamaan, ia kemudian merasakan bahwa batinnya mulai mengirimkan sinyal yang kurang baik ke tubuhnya. Sementara itu teman-teman, suara sinden seolah semakin jelas dan berasal dari kamar temannya, si Ayu. Namun, baru saja ia mengintip ke kamar Ayu, dirinya mendapatkan sesosok wanita dengan kebaya panjang yang berwarna putih seperti pengantin. Sosok itu sedang menyisir rambut panjangnya, dan Nana, teman-teman, yakin itu bukanlah Ayu. Sekilas wajahnya terlihat lebih tua, dan dari situlah asal suara sinden merdu yang terus terdengar oleh Nana. Bak orang yang terhipnotis. Nana tertegun sejenak, larut dalam irama sinden itu. Di saat itulah sinden tersebut berhenti dan sosok wanita misterius itu seolah menyadari kehadiran Nana di sana. Seketika sinden itu berubah menjadi suara lirih, dan wanita berkebaya putih itu melemparkan pandangannya ke arah Nana. Teman-teman, Nana yang ketakutan langsung memutuskan untuk kabur kembali ke dalam kamarnya. Tapi saat berada dalam kamarnya, ia mendengar suara paksaan untuk membuka pintu kamar dari luar. Dengan segala sisa keberaniannya yang ada,
dia terus melantunkan doa sembari diiringi teriakan, "Buka! Buka!" yang tak kunjung berhenti, teman-teman. Di tengah doanya itu, Nana melihat dirinya masih terbaring di atas ranjang. Dan di saat itulah dia sadar bahwa raganya sedang mengawang-awang. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melemparkan dirinya ke atas kasur. Teman-teman, saat kembali ke raganya, Nana mendapati bahwa saat itu waktu telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Dan sembari menenangkan diri, ia mengumpulkan niat untuk mengambil wudhu, kemudian melaksanakan ibadah. Dengan segala rasa takut karena harus melewati kamar Ayu, Nana kemudian tetap memantapkan langkahnya. Beruntung saat itu pintu kamar Ayu tertutup dengan rapat. Namun teman-teman, saat hendak kembali ke dalam kamarnya, seolah-olah Nana mengalami kejadian yang sama dengan apa yang didapatinya dalam mimpinya. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan berbagai kengerian di kos dalam cerita ini, teman-teman bisa langsung saja merapat ke Twitternya @chillbanana313. Demikian teman-teman, sebuah kisah nyata yang dapat Kakak Jo bagi buat teman-teman semua pada sore hari ini, di mana kisah ini Kakak Jo kutip dari usfit.com yang berjudul Ketukan Jendela dan Sinden Misterius. Kisah ini merupakan sebuah editorial oleh Stanley Juwono yang dimuat dalam usfit.com pada 23 September 2021. Semoga menambah referensi bacaan, tontonan buat teman-teman yang suka dengan segala bentuk cerita, tontonan yang bergenre horor, misterius, mistis. Dan semoga teman-teman terhibur dengan cerita ini, serta ikhlas dan sudi terus membantu pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, menghibur buat teman-teman semua, mengedukasi dengan terus men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Demikian sekali lagi teman-teman yang dapat Kakak Jo baca dan bagi buat teman-teman semua pada kali ini. Insya Allah bermanfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan teman-teman dalam mensupport pengembangan channel ini. Thank you banget sekali lagi. Dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.